Itu seketika rumahnya Simbah itu lampu-lampunya itu langsung padam semua. Jadi kayak mati nyala gitu kan. Terus padam. Nah, dari kamarnya Simbah itu ada cahaya merah. Pintu rumah tetangga-tetangga itu tidak ada yang ngetuk kalau malam. Kisaran jam 12 ke atas lah. Itu ada yang ngetuk. Kalau dibukain tidak ada orangnya gitu. Dan itu nangis sampai ini apa? Matanya itu ke atas gitu. Yang retinanya itu ke atas gitu lah. Kayak orang kesurupan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saya Dimensi. Pada malam ini saya Dimensi kedatangan narasumber yang tidak asing lagi, yang mempunyai beberapa kisah-kisah menyeramkan dan horor. Dimensi adalah batas-batasan atau ruang atau juga dimensi lain. Dan percaya atau tidak, kita itu hidup berdampingan di antara dimensi dan dimensi. Untuk masuk ke pembahasan atau ke cerita kali ini, kedatangan narasumber yaitu Mas Anjar lagi. Selamat malam Mas Anjar. Selamat malam. Oke, keseharian Mas Anjar itu apa Mas? Ilustrator ya. Oh, ilustrator ya? Ilustrator. Wah, boleh juga nanti kita ilustrator di Saya Dimensi gimana Mas? Tinggal diatur jadwal bisa Mas. Ya, tapi biasanya ilustrator tentang apa? Macam-macam Mas, mulai dari ilustrasi buku anak sampai ke cover novel. Terus yang paling sering itu ini pin up atau orderan yang gambar muka orang terus dibuat jadi kartun. Oh gitu, seringnya seperti itu. Itu kebanyakan pasar malah di luar negeri. Pasarnya luar. Yang mau menghargai karya lebih banyak dari luar soalnya. Iya sih. Nah, dari sini apresiasi terhadap karya seni agak kurang soalnya. Jadi lebih enak larinya keluar. Ya, kebanyakan teman-teman juga yang desain grafis atau vektor kayak gitu memang pasarnya luar semua, karena ya juga berbicara tentang apa ya, menghargai seni itu kalau orang Indonesia kurang paham kayak gitu. Yang dihargai kalau orang Indonesia itu masih ke material yang dibutuhkan untuk membuat sebuah karya gitu Mas. Jadi dihitung kertasnya berapa, pensilnya berapa gitu. Kalau buat satu gambar kan pensil satu tidak habis itu. Kalau pensil harganya cuma sekitar 3.000. Kertasnya satu paling 500. Jadi kalau dibayar 5.000 rupiah masih untung lah. Ya kira-kira pemikirannya masih seperti itu. Jadi belajarnya berapa lama itu kan juga pakai biaya, latihannya berapa lama kan juga pakai biaya, itu nggak dihitung. Apalagi aplikasinya berbayar. Ya kalau misalkan mau hitung-hitung materialnya sebetulnya banyak banget ya, tapi hal itu kadang-kadang nggak diperhatikan sama konsumen kalau dari dalam negeri sendiri, apalagi yang satu daerah. Kalau luar daerah dari kota-kota besar itu masih mending ya. Nah, misal ada pesanan logo untuk perusahaan itu masih mending, teman kalau masih dalam kota itu agak susah kalau misalkan pekerjaannya cuma itu. Ya mungkin itu sekelas untuk portofolio Mas Anjar. Enggak ya, skill Mas Anjar itu sebenarnya ilustrator ya, baik di komik atau lain-lainnya juga. Oke, untuk lanjut ke ceritanya,
kita dengarkan cerita Mas Anjar tentang kejadian di tahun 2006 ya Mas. Itu gimana Mas ceritanya? Ya. Oke, selamat malam semua. Jadi 2006 itu waktu itu saya masih sekolah, masih SMA kelas 3. Dan awal mulanya rangkaian peristiwa mistisnya ini terjadi itu karena kalau saya perkirakan itu karena almarhum simbah saya mulai ya, sakit-sakitan gitu. Itu kan awal beliau mondok di rumah sakit sampai berminggu-minggu itu kan tahun 2006. Dan sekilas info saja, almarhum simbah putri saya itu status kelebihannya itu diakui, karena hampir setiap hari itu ada pasien ya, orang yang datang untuk konsultasi atau apa gitu. Rata-rata berobat, Mas. Berobat. Jadi pijat kah, atau ya kalau ada anak-anak kecil balita yang sering nangis gitu tanpa sebab gitu kan, itu spesialisasi mbah saya di situ. Tapi nggak menutup kemungkinan ke orang tua juga, karena ada juga orang-orang tua yang datang ke situ dan cocok mungkin ya, jadi klien tetap gitu, sering juga. Dan itu semenjak mbak saya jatuh sakit itu kan intensitas beliau menerima tamu kan berkurang. Nah dari situ mungkin ya, ini pemikiran saya waktu itu, kan ada orang yang datang terus istilahnya celek gitu, karena ternyata mbak saya tidak bisa nerima pasien lagi kan. Itu sampai beberapa kali. Nah beritanya kan menyebar. Nah semenjak berita itu menyebar, kemungkinan itu jadi sering terjadi hal-hal yang saya pikir berhubungan dengan mistis. Mungkin mbak saya nggak cuman mengobati orang secara metafisik ya, mungkin beliaunya itu juga kalau di daerah itu jadi semacam satpam atau pagar untuk hal-hal gitu ya, semacam itu untuk hal-hal yang gaib-gaib tidak diinginkan secara gaib gitu kan. Mungkin itu karena setelah beliaunya jatuh sakit dan sering di rumah sakit itu sering sekali ada hal-hal yang kalau orang-orang tetangga dulu bilang itu baru kali itu mengalami gitu. Awalnya itu yang saya masih ingat sekali, itu hari pertama atau kedua mbak saya yang mondok di rumah sakit, itu kan otomatis rumah beliau kan kosong ya. Terus ada salah satu keponakan saya itu yang dianya memang suka sama hal-hal mistis. Terus nyari-nyari di rumah mbah itu ada macam-macam pusaka ini. Anggaplah seperti itu, pusaka, ada batu, ada keris dan sebagainya, itu dikumpulin. Dikumpulin kan, dianya juga sedang dalam masa pelatihan, penjajakan gitu. Pelatihan menjadi praktisi supranatural gitu. Di semua benda-benda pusaka itu dikumpulkan, terus dipanggil yang mengisi di dalamnya itu dipanggil. Terus ketika rumahnya simbah itu lampu-lampunya itu langsung padam semua, jadi kayak mati nyala gitu kan, terus padam. Lah dari kamarnya simbah itu ada cahaya merah itu kayak lampu meteran listrik itu kalau habis pulsanya itu ya, nyalanya merah itu kan. Nah, tapi itu tipikal nyala merah yang bisa menerangi gitu loh, dari dalam kamar simbah tok. Nah,
karena takut, si saudara saya ini takut, dianya kan pulang, rumahnya beda desa ya, jadi ditinggal pulang gitu aja. Gitu, tidak tanggung jawab itu dianya. Nah itu rumah masih nyala merah itu, kan awalnya tidak ada yang tahu ya, karena dia kesitunya kan juga malam jam 10-an mungkin. Kebetulan ada yang lewat, terus lihat tuh kok ada lampu merah gitu kan di dalam rumah itu. Terus dikabari sama saudara-saudara yang lain, ada om yang tinggal di dekat itu datang, terus entah gimana prosesnya itu bisa redup lagi, terus sudah kembali seperti semula. Itu awalnya. Lalu kemudian setelah itu mulai ada teror. Jadi pintu rumah tetangga-tetangga itu ada yang ngetuk kalau malam, kisaran jam 12 ke atas lah, itu ada yang ngetuk. Kalau dibukain tidak ada orangnya gitu. Dan itu rata, hampir semua itu diketuk pintunya. Satu. Jadi tiap pagi itu ada yang cerita tadi malam rumahku diketuk, besoknya yang cerita lain orang lagi, rumahku diketuk. Lah itu kan sampai berhari-hari toh. Terus saya itu pikirnya gini, ini kalau semuanya diketuk, nanti pasti tiba giliran di rumah saya yang diketuk kan. Itu saya nunggu banget momen itu kan, karena pengen ngalamin sendiri gitu lah, apa yang ngetuk gitu apa gitu. Sampai suatu ketika beneran jam 1 tank gitu. Waktu itu masih punya HP yang monoponik gitu kan. Itu yang mainannya ular gitu loh. Iya, HP jadul itu. Nah itu jam 1 tank itu, saya ingat banget jam 1 tank. Saya habis ke kamar kecil, waktu mau masuk ke kamar lagi itu ada yang ngetuk pintunya. Itu perasaan saya waktu itu antara lah iki gimana ya, ya memang yang ditunggu-tunggu itu kan, karena dari semua tetangga yang deket itu kan nggak ketemu sama yang ngetuk siapa gitu. Bisa jadi kan itu orang iseng gitu. Saya ngakal, saya intip dulu dari jendela kamar gitu kan, dari jendela kamar kan kelihatan, pintunya kan kelihatan. Nggak kelihatan, mungkin karena dari sudutnya itu kan kurang pas gitu. Saya nyari lagi dari mana yang bisa ngintip. Saya ngintip dari bawah pintu, itu nggak ada bayangan nih, tapi masih suaranya ngetuk tuh, masih ngetuknya tuh kayak orang marah gitu loh. Oh, semakin lama tuh semakin kencang gitu kan. Nah, saya khawatirnya itu nanti malah orang tua saya yang bangun duluan kan. Jadi waktu mau saya buka, saya berdoa dulu, saya niatin saya pengen ketemu yang ngetuk pintu. Karena kalau misalkan itu orang, harusnya kelihatan ada bayangannya, terus tintip dari jendela pasti setidaknya kelihatan lah, itu pasti bukan orang. Jadi saya pengen lihat gitu. Saya doanya gitu dari dalam itu, sebelum buka itu saya doanya gitu. Terus pas saya buka, yang luput dari perkiraan. Waktu saya buka itu persiapannya itu kan cuman sekedar berani gitu kan. Maksudnya yang keluar apapun entahlah gitu. Cuman ternyata pas itu saya buka pintunya dan kelihatan ada sesuatunya itu, saya nggak siap. Jadi ada kayak apa ya istilahnya, kayak bayangan putih, belum kelihatan wujudnya kan, baru kayak siluet putih ini kan. Saya butuh waktu sejenak, kayak orang bangun tidur itu loh, kayak baju gitu kan. Ini apa gitu, ini apa kok cuman putih-putih, tapi belum jelas. Jadi ada sosoknya, cuman detailnya seperti apa itu nggak kelihatan. Dan itu padahal jaraknya dekat, mungkin cuman sekitar 1 meter dari tempat saya berdiri kan, karena di depan pintu persis. Terus selang beberapa waktu gitu mulai kelihatan, dan itu cewek.
tipikal cewek yang rambut panjang gitu kan. Di depan muka saya persis gini, dan dia mulutnya lebar mangap gitu, lebar itu kan. Itu awalnya saya kaget ya, siapa sih yang nggak kaget ya ketemu sama seperti itu ya. Awalnya saya kaget, tapi saya berusaha manage paniknya itu. Terus saya mikir kalau kaget percuma, wong saya sudah nunggu berhari-hari gitu loh. Paling nggak harus dapat sesuatu lah malam ini gitu lah, karena sudah saya tunggu gitu. Tapi karena ada sedikit terbersit takut itu tadi, yang muncul tuh malah perasaannya itu grogi gitu loh. Jadi antara mau nutup pintu atau enggak, bingung, kayak orang salah tingkah gitu deh. Akhirnya saya nggak berani lihat mukanya kan, karena apa ya, sebetulnya enggak yang rusak gitu, enggak, cuman dia mangap, itu besar banget mulutnya, lebar gitu loh, dan matanya itu putih tok gitu, enggak ada hitamnya gitu, enggak ada retinanya, itu cuma putih gitu. Saya pura-pura nggak lihat, dia tambah dekat nih. Saya pura-pura lihat ke atas, lihat ke samping gitu, dia tambah dekat. Terus kira-kira jarak beberapa senti sampai dengus nafasnya itu kerasa gitu kan. Saya ludahin mulutnya, terus saya tutup lagi pintunya gitu kan. Jadi habis saya ludahin, saya nggak lihat lagi, saya tutup kan. Saya masuk ke kamar gitu. Itu deg-degannya itu kan nggak hilang-hilang gitu. Karena awalnya saya pikir saya mau yang tadinya saya mau lakukan itu sesuatu yang nggak seperti itu gitu. Ya sebetulnya nggak tahu juga mau ngapain, tapi nggak gitu juga gitu. Tapi yang terjadi malah ya kayak gitu tadi. Saya tidur itu sambil tutupan selimut gitu kan, sambil mikir, deg-degannya itu nggak hilang-hilang karena wajahnya tadi masih keinget-inget itu kan. Nah itu paginya itu waktu saya mau cerita-cerita ke orang-orang yang biasanya cerita-cerita kalau malam ada yang ketuk itu ada yang cerita duluan. Ternyata tadi malam nggak cuma rumah saya yang diketuk, jadi ada tetangga sebelah rumah, selang 2 rumah itu kan kebetulan kan janda ya, janda, ada anaknya 1, anaknya itu waktu itu masih kecil, SD kelas 2 apa kelas 3 gitu, masih kecil gitu. Nah itu pas diketuk itu dibuka, itu ada yang masuk gitu. Cuman dia nggak lihat bentuknya gitu. Cuman kerasa ada yang masuk. Terus anaknya yang kecil tuh nangis sampai ini matanya itu ke atas gitu, yang retinanya itu ke atas gitu lah, kayak orang kesurupan gitu kan. Cuman pendek, jadi nggak yang berlarut-larut lama, itu cuman pendek. Tapi kan kalau orang belum pernah lihat seperti itu kan takut ya. Jadi waktu si ibunya ini panik mau harus gimana itu tiba-tiba udah selesai gitu. Jadi udah nggak nangis lagi, kayak cuman orang ngelindur, tapi ngelindurnya tindian kayak orang mungkin ya, ngelindurnya itu menakutkan gitu kan. Cerita seperti itu. Dan itu kan masih masih satu waktu. Jadi kemungkinan habis dari tempat saya ke tempat si tetangga saya itu kan, kemungkinan seperti itu kejadiannya. Jadi dari saya terus lari ke tempatnya itu kan, mungkin loh, saya mikirnya kan gitu. Nah itu teror itu berhenti. Jadi yang terakhir ngalami itu si anaknya tetangga itu tadi kan, pikirnya kan udah selesai ya, tapi ternyata si anak ini jadi kumat-kumatan. Jadi kalau tiap habis maghrib, yang tadinya itu biasa nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada kejadian apa gitu, dia kalau habis maghrib itu nangis terus kerukupan ke mall gitu, nggak berani apa-ngapain gitu, sampai ketiduran sendiri sampai paginya bangun lagi, terus nggak makan nggak apa itu kalau malam itu kan. Nah itu mau ditanyain ke
mbah, tapi mbah kan masih masih sakit ya tadi. Terus yang paling bisa dilakukan, yang paling bisa dimintai pertolongan kan saudara saya yang baru latihan itu tadi. Yang nggak tanggung jawab tadi, tinggal ditinggal gitu. Tapi kan paling nggak dianya sudah tahu lah ya, tahu caranya gimana gitu kan. Nah itulah yang si dia yang dimintai tolong. Nah itu pas proses penyembuhan itu kan si anaknya tadi kan kayak orang kejang-kejang gitu kan, kayak orang diruqyah terus kepanasan apa gimana gitu ya. Ya itu semua tetangga di sekitar yang dengar kan nonton semua. Nah pas pada saat kejadian itu saya itu di tempat tongkrongan ya masih dekat sekitar situ, jadi saya lihatnya dari jauh gitu sama teman-teman tetangga gitu, karena kejadiannya apa ya, aib banget. Jadi sampai mungkin satu RT itu kan yang ibu-ibunya itu karena ramai datang semua ke situ. Nah pas momen itu saya lihat ada kayak anak kecil, posturnya itu kayak bayi gitu kan, kayak bayi, cuman dia lari. Maksudnya apa ya, ukurannya itu sebayi gitu kan, cuman dia lari. Jadi ngelewatin kerumunan itu kan, masuk gitu, terus keluar lagi, terus masuk ke rumah sebelah, terus keluar lagi, terus masuk ke sebelahnya lagi, terus keluar lagi gitu loh. Kan dari jauh tuh saya lihatnya tuh hampir semua rumah itu dimasuki. Cuman waktu itu saya nggak kepikiran apa-apa ya. Saya nyoba nanya ke teman-teman yang ikut nongkrong di situ, itu kan pada nggak lihat gitu kan. Oke, mungkin cuma sekedar halusinasi, saya pikirkan gitu. Ternyata besoknya nggak selang beberapa hari, pokoknya nggak langsung, itu mulai ada keluhan. Jadi ada yang kehilangan uang 50 ribuan, ada yang kehilangan, ada yang sampai gini, uang itu habis dihitung 1 juta katakanlah ya, 1 juta, terus ditransaksi sama orang gitu kan, dikasihkan sama orangnya, itu padahal ada berhadapan sama orangnya, dihitung lagi itu sudah kurang 50 ribu. Coba dihitung lagi jadi kurang 100 ribu, coba dihitung lagi jadi kurang 150 ribu, padahalnya nggak dihitung, langsung dikareti gitu, digimbol gitu uangnya. Sampai kejadiannya seperti itu. Nah, saya kan mikirnya gini, ini pasti ada hubungannya sama yang kecil-kecil lari kemarin itu kan. Atau yang biasa disebut itu tuyul atau apa itu mas, itu mas? Nah kalau setahu saya tuyul itu kan gundul ya kalau di filmnya. Itu enggak gundul mas. Ada rambutnya? Ada rambutnya. Jadi ya kayak bayi gitulah. Kalau bayi pada umumnya kan rambutnya masih jarang-jarang gitu kan. Tapi itu ya seperti itu, enggak gundul. Itu hampir berlangsung 1 minggu mungkin. Orang-orang itu kehilangan uang terus. Satu kompleks itu, satu kampung? Ya yang apa kehilangan ya? Yang sering kehilangan itu cuma 1 gang mas. Satu gang? Cuma 1 gang itu. Kalau yang lain kehilangan enggak tahu ya, cuman kan yang sering interaksi orang-orang kan yang 1 gang itu kan, itu sering kehilangan. Sampai yang kemarin kehilangan itu sekarang kehilangan lagi gitu loh, jadi kayak buat langganan gitu. Nah itu kan si anak yang kesurupan tadi yang yang diobati sama saudara saya itu kan sudah mulai normal, baikan ya, sudah mulai baikan. Nah yang jadi sasaran lagi kan saudara saya itu, karena ini tuyul kan, hubungan sama goib-goib, yang paling bisa kan dia. Nah, terus dia dihubungi lagi, kalau misalkan nangkap tuyul bisa enggak gitu, coba dulu. Dia bilangnya gitu, tak coba dulu, karena baru kali ini kan, saya belum pernah nangkap kayak gitu kan. Nah, terus saudara saya tuh pada suatu malam gitu, dia nyoba
apa ya, kayak ritual gitulah di depan rumahnya Simbah gitu kan, karena yang dipikirnya itu menjadi awal terjadinya banyak kejadian-kejadian itu kan dari tempatnya, karena Simbah sudah sakit sakit ya. itu kan, jadi mungkin bentengnya hilang terus jadi Banyak tujuan orang-orang yang seperti itu. kesempatan, mungkin ini dijadikan kesempatan karena Iya. udah terbuka celah gitu kayak gitu ya. Makanya dari depannya rumah Simbah itu mulai melakukan ritual. Nah, waktu itu saya lewat nggak ada niatan mau ikut campur gitu sebetulnya kan, karena rumah ke tempat tongkrongan itu kan lewat di rumahnya Simbah itu. Nah, itu dipanggil sama saudaranya. Dianya sama saya kan terpaut usianya mungkin 8 tahunan, nggak nyampe 10 tahun, 8 tahunan. Jadi masih kayak seumuran gitu sebetulnya kan ya. Saya dipanggil. Terus dianya bilang, ini butuh 2 orang paling enggak. Jadi yang satu itu buat mancing, yang satu buat istilahnya menyergap gitu. Nah, yang saya tidak tahu itu mancingnya seperti apa, mancingnya itu harus gimana. Ini tadi sudah ritual dan dianya sudah jawaban, sudah dapat jawaban, katanya itu harus pakai telur kalau ayam pertama kali bertelur itu loh, Telur tembian. iya, telur awalnya ayam bertelur itu loh, yang masih ada darahnya kayak gitu biasanya. ya pokoknya ayam yang pertama kali bertelur. Ya, itu kan yang punya ayam kan bapak saya waktu itu kan, itu ditanya dulu ada ayam yang bertelur pertama kali enggak, itu kan ternyata kan sama bapak itu disimpan, kalau benda-benda seperti itu kan disimpan, itu ada tapi nggak baru. Jadi sudah Beberapa minggu yang lalu gitu ya. kan. Itu masih Berarti bisa, memang itu ya Mas, telur kayak gitu memang ada yang buat syarat-syarat kayak gitu memang ya. Mungkin dari Bapak Mas Anjar bisa tahu kalau itu memang dibutuhkan untuk disimpan ya. ya, saya kira itu dari Simbah ditetapkan. Jadi karena Mbah dulu pas masa sehat sering dapat pasien yang kadang-kadang ada syarat-syarat yang aneh-aneh gitu kan. Gitu. Itu kan yang sering ditembusi kan bapak punya ini enggak, punya ini enggak ada. Berawal dari situ mungkin bapak jadi sering nyimpen Si perkapnya ya. Iya, kayak kebutuhan-kebutuhan yang enggak lazim. Ya, termasuk telur itu ada tapi enggak baru. Saya nanya sama saudara saya itu bisa enggak? Katanya bisa tapi enggak tahu ya, maksudnya mungkin ada efeknya antara yang telur baru atau yang sudah agak lama, tapi dicoba dulu lah. Maka dari itu kita mulai nyoba. Jadi telur itu ditaruh di baskom, ada airnya gitu kan. Ternyata tenggelam telurnya. Jadi telurnya tenggelam. Yang diharapkan dari saudara saya itu telurnya itu kan ngambang. Tapi itu ternyata tenggelam. Nah, ini masih bisa enggak? Dicoba dulu aja gitu. Nah, karena telurnya tenggelam ya, tadinya kan penjelasannya itu saya tahu itu setelah beberapa hari kemudian ya, tapi intinya gini, telurnya kalau mengambang itu kan jadi mainan buat tuyul tuh kan. Tapi kalau tenggelam itu masih bisa buat mainan apa enggak kan, pertanyaannya kan gitu. Nah, yang datang itu ternyata bukan tuyul. Jadi memang sifatnya sama ya, mekanisme pekerjaannya sama-sama nyuri gitu kan. Tapi beda spesimen lah, beda spesies itu lah. Itu kayak orang tua gitu wujudnya, ada rambutnya tapi jarang-jarang, jadi kayak orang tua rambut sudah mulai rontok gitu lah. Jadi rambutnya jarang-jarang itu, mukanya tuh tua. Cuman dia ukuran badannya pendek ya. Pendek itu mohon maaf kayak orang kerdil itu loh. Kayak di film apa ya? Yang
itu loh, film apa ya Mas? Kalau dengar gambarannya itu. Apa ya? Kalau mungkin pernah lihat yang apa? Dwarf itu loh, yang orang-orang kecil-kecil gitu loh. Nah, itu kayak gitu, cuman pakai, mohon maaf, serempaknya tuh cuman kayak kain di lilit-lilit gitu kan, warnanya tuh nggak putih tapi kayak coklat kekuning-kuningan gitu. Putih kotor kayak gitu. Enggak, memang kayak krem kekuning-kuningan gitu. Enggak kotor, itu masih bersih ya. Itu apa, serempak apa, kainnya itu kain bersih gitu. Tapi warnanya kayak gitu. Lah yang datang tuh kayak gitu. Saya itu mikirnya gini, mungkin deh ya, tuyul kalau sudah jam terbangnya sudah banyak, sudah berpengalaman sekian puluh tahun, itu mungkin dianya bertambah tua gitu kan. Dan ini salah satu contoh tuyul yang menua, mungkin mungkin kayak gitu. Saya mikirnya gitu, karena dari sifatnya sama-sama nyolong, terus ukurannya juga enggak beda-beda jauh sama tuyul yang pertama kali saya lihat. Ya segitu sekitar 1 meteran gitulah. Tapi larinya itu gimana ya, itu kan ada proses ngejar juga kan. Saudara saya itu waktu itu datang, itu sempat lihat di baskomnya kan, si tuyul tua itu tadi kan, itu dia nyoba ngambil telurnya tapi nggak bisa, kayak air itu jadi semacam penghalang gitu loh, jadi nggak bisa. Dia kan penasaran gitu, jadi akhirnya kayak di apa namanya, kalau ayam tuh ngeker-ngeker tuh, tapi itu ngeker-ngeker di air gitu, kayak maksudnya itu kan cuman air ya, tangannya tinggal nyelip ini kan bisa kan, tapi itu kayak nggak bisa gitu loh. Entah itu akhirnya sudah dikasih mantra-mantra sama saudara saya nggak tahu, cuman yang saya lihat itu gitu, kayak dia tuh kayak kesusahan ngambil telurnya ngeker-ngeker kayak gini. Nah pas momennya seperti itu, saudara saya itu dari dalam rumah Mbah itu kan keluar bawa tali ijuk. Tahu tali ijuk kan? Tali sapu yang ya sapu ijuk itu kan, itu kan terbuat dari ijuk. Nah itu ijuk yang dijadikan tali itu loh biasanya buat timba sumur zaman dulu itu loh. Ya bawa tali itu mungkin kelihatan ya, mungkin ketahuan sama si tuyul sepuh itu tadi kan, dianya lari. Jaraknya padahal nggak terlalu jauh ya dari pintu ke baskom yang ada telurnya tadi. Cuman anehnya jarak antara saudara saya yang lari sama si tuyul itu nggak berubah. Jadi itu kan lari ke arahnya ke mana ya, berarti ke utara gitu kan. Itu kan jalannya kan cuma lurus tuh, jadi kan kelihatan kan larinya itu kan. Saudara saya larinya itu mungkin sudah sekuat tenaga ya. Si tuyulnya itu nyantai gitu. Cuman jaraknya nggak berubah gitu, tetap segitu aja itu. Sampai mentok dia sampai di ujung gang, terus balik lagi, nggak dapet apa-apa kan. Terus dia ngomong gini, saya lupa kalau dulu pernah dikasih tahu Simbah kalau tuyul itu nggak bisa dikejar. Ya, terus kenapa dikejar, saya kan nanya gitu. Ya namanya orang lupa terus refleks gitu kan, berarti dicoba lagi, prosesnya diulang kan. Nah waktu mau ngulang proses kan istirahat dulu kan ya, kita ngopi dulu. Masih di malam yang sama itu? Ya di malam itu masih sambil evaluasi gitu, ngopi gitu, itu datang lagi sosok yang sama, tuyul sepuh itu datang lagi. Kayaknya memang telur tembean itu tadi daya tarik yang dahsyat banget kayaknya buat sosok-sosok seperti itu kan. Jadi dia masih nyoba ngambil lagi. Padahal dia lihat masih ada kami berdua di dekatnya itu kan, itu masih tetap nekat nyoba ngambil dulu. Nah ini kalau ngambil langkah yang sama kayak tadi dikejar, pasti kan lari lagi. Jadi kita sambil lihat itu sambil mikir, kira-kira pakai cara apa gitu kan. Jadi jaraknya itu dekat, paling cuma sekitar 5 meter gitu kan. Cuman posisinya kan tempat terasnya Simbah itu di atas.
Dan itu posisi baskom yang ada airnya itu agak di bawah. Oh iya. Sambil mikir, sambil liatin, sambil mikir ini pakai cara apa. Terus ada orang lewat, ada tetangga gitu lewat. Nah pas ada tetangga lewat ini, si tuyul sepuh ini nggak bereaksi apa-apa. Padahal itu jaraknya orang lewat sama ini kan dekat ya. Mungkin cuman nggak nyampe 1 meter gitu. Tapi si tuyul sepuhnya itu nggak bereaksi apa-apa. Mungkin dianya mikir nggak ngelihat gitu. Bukan ancaman itu loh. Oh, Bukan ancaman karena apa ya? Ada kayak sinyalnya mungkin kalau ini bukan orang berbahaya mungkin kan gitu. Dari situ saudara saya mikir gini, gimana kalau minta tolong sama orang lain buat megangin. Nah kalau orang yang lain yang suruh megang itu nggak lihat gimana? Saya nanya gitu. Coba aja dulu. Terus dipanggil lah si orang yang lewat itu tadi. Tetangga saya itu dipanggil. Sebetulnya Lekman gitu ya. Lekman, madik saya. Oh, madik saya. berhenti dulu. Berhenti dulu. Itu di baskom itu ada telurnya. Kamu coba berdiri dulu di situ sebentar. Berdiri di tempat yang ada telurnya tadi, baskom tadi. Ada baskom itu tadi kan. Dia nanya kan, lah kenapa? Kamu minta tolong berdiri di situ sebentar. Jadi dianya berdiri, itu jaraknya itu mepet sama si tuyul sepuh itu kebetulan kan. Kan kita nggak ngatur jarak, nggak ngatur posisinya ya. Cuman si tetangga saya itu langsung posisinya pas di sampingnya si tuyul itu tadi kan. Itu kan dilihat apa baskomnya kan. Neng doke gitu, ada telurnya gitu. Diambil sama dia telurnya. Itu nggak disuruh loh, nggak disuruh sama dia diambil telurnya. Lah entah gimana ya, nggak tahu penjelasannya seperti apa. Habis dia megang si telur itu, itu dia kaget gitu. Mungkin dia lihat kan, itu dijatuhkan telurnya, jatuh kena samping baskom itu, terus pecahnya itu masuk ke baskom itu lah. Nah itu kan sama si tuyul sepuh itu yang tersisa sebelum tenggelam itu diambil semua dimakan gitu. Ada satu hal yang saya pelajari di situ adalah gini. Ini bisa dicoba mas. Kalau jenengan misalkan pengen lihat sosok-sosok seperti itu ya. Kalau misalnya harus menyusui, besok kesini nemui saya dulu. Nanti saya lepasin. Tapi cuman menyusui tak loh. Habis itu biar diikat di situ lagi.